Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan kakak-kakak semua. Kali ini Babe Mauti akan mencoba merefresh pelajaran. Kakak semua bisa mencoba di rumah menganalisa tentang kehidupan di sekitar kita dengan bahan ajar yang sudah diterima. Ini kita contohkan, yaitu analisa bansos kenaikan harga BBM dikaitkan dengan mata kuliah ekonomi makro. Oke, nanti apa sih yang akan kita hasilkan, yaitu kita akan menganalisa apakah bansos 2,47 triliun itu akan menaikkan PDB sebesar 98,8 triliun. Yang akan kita gunakan yaitu kita akan menggunakan model pengganda Keynes. Nanti kakak bisa gunakan bahan ajar apa terserah untuk menganalisa. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Ini kan belajar bareng mahasiswa. Ini saya kasih contoh biar nanti mata kuliah yang kakak dapatkan bisa berfungsi dengan baik. Nah, Pak Yusuf Kala bicara BBM subsidi hingga awan gelap yang menaungi ekonomi Indonesia. Rangkuman pendapat Bapak Yusuf Kala seperti ini. Kenaikan BBM akan menurunkan konsumsi BBM. Ya, secara logika kalau harganya naik, konsumsinya akan turun. Di zaman pemerintahan Bapak SBY saat kenaikan BBM, konsumsi BBM turun 20%. Ini pernyataan dari Bapak Yusuf Kala, saya rangkum kemarin. Jadi ketika ada kenaikan BBM akan menurunkan konsumsi BBM. Kedua, bansos 24,7 triliun tidak menambah beban APBN. Jadi pemerintah itu ketika memberikan bansos, kalau dihitung-hitung itu ternyata tidak menambah beban APBN. Kok bisa ya? Ya, jika kenaikan BBM bisa menghemat 50 triliun, maka bansos 24,4 triliun tidak membebani APBN. Subsidinya turun 50 triliun dari kenaikan itu, maka bansos ini malah untung ya. Untung sekitar ya 25 triliun kalau itu ya logika sederhananya Pak Yusuf Kala. Maka bansos 24 tidak membebani. Nanti kita kaitkan dengan pengantar ekonomi makro. Saya kasih judul bansos karena dari pernyataan ini saya tertarik. Kenapa kok bisa gitu? Itu tadi menyambung dari pernyataan Pak Yusuf Kala tadi tentang bansos. Pak Jokowi kasih tambahan bansos 24 triliun cair minggu depan. Lalu kita coba analisa pernyataan Pak Yusuf Kala tadi. Bansos turun 24,7 triliun. MPC-nya atau nilai kecenderungan untuk mengkonsumsi. Ya, MPC itu adalah nilai kecenderungan untuk mengkonsumsi. Jadi kalau kita punya uang 1000, berapa sih nilai kecenderungan kita untuk membelanjakan dan menabung? Ya, kalau MPC-nya 0,75 berarti dia menabungnya 0,25 gitu, atau 1/4. Yang dibelanjakan atau yang dikonsumsi 3/4. Ini sederhana ya, kita asumsikan sederhananya 0,75 aja. Nah, nanti kalau hitung-hitungan mau detail nanti bisa dipelajari sendiri di ekonomi makro. Kita anggap MPC-nya tetap ya 0,75. Jadi nilai yang dibelanjakan pertama dari bansos itu adalah 18,527 triliun. Terus nilai yang ditabung adalah 6,175 triliun. Lah, model pengganda ini seperti ini. Kakak membelanjakan 10.000 ke warung. Nah, warung itu akan membelanjakan lagi ke orang lain berapa? Ya, ini masyarakat mendapatkan bansos 24,7 triliun, dia akan membelanjakan senilai 18,527 triliun ke warung dan lain-lain ya. Warung dan lain-lain tadi membelanjakan senilai 13,89 triliun. Dia turun lagi ke warung. Masyarakat yang mendapat bansos membelanjakan ke warung
membelanjakan lagi ke Tengkulak. Contoh ini nilai belanja keduanya dari turunannya tadi itu ya. Nah ini meningkatkan PDB-nya ya. Warung tadi bergerak ekonominya bergerak karena dibeli oleh penerima bansos tadi. Dan karena warung tadi menerima pendapatan, dia akan membelanjakan ke Tengkulak lagi. Tengkulak ya. Nah, Tengkulak jadi setelah mendapat 13,89 warung tadi dibelanjakan, tetap MPC-nya 0,75 biar nggak bingung. Jadi dibelanjakan 10,42 triliun ke Tengkulak. Setelah Tengkulak tadi membelanjakan, anggap aja membelanjakan ke distributor. Oke. 10,42 triliun dibelanjakan oleh ke distributor. Jadi seperti ini ya. Ini yang ketiga, nanti sampai turun ke bawah. Distributor dia membelanjakan anggap saja ke perusahaan 7,82 triliun. Terus perusahaannya belanja kemana? Perusahaan akan belanja karena dia akan harus membeli bahan baku, dia akan membeli lagi. Ya itu namanya pengganda Keynes. Sampai berapa sih yang bisa dihasilkan dari 24,7 triliun ini dengan MPC 0,75 itu bisa menambah PDB berapa? Ini ya kita hitung sama-sama. Kenaikan PDB sama dengan 1/1 min MPC kali nilai bansos. Oke, kalau nilai bansos tadi kan sudah ditentukan 24,7 triliun. Terus MPC-nya 0,75. Nah, ini ya 1/1 min 0,75 kali 24,7 triliun. Lanjut yaitu kenaikan PDB sama dengan 1/0,25 kali 24,7 triliun. Jadi hasilnya adalah PDB naik sebesar 98,7 triliun, 98,878 triliun dari nilai bansos 24,7 triliun. PDB untuk produksi dalam negeri ya. Cuma dia membelanjakan sayur mayur yang diproduksi dalam negeri, itu akan meningkatkan PDB dalam negeri. Tapi kalau dia membeli sayur mayur dari luar negeri, PDB-nya tidak akan naik. Seperti itu. Jadi kalau dapat bansos, belilah produk dalam negeri. Seperti yang saya bicarakan dari awal, kita tidak sedang membahas pro kontra setuju atau tidak setuju kenaikan. Kita membahas tentang itu benar nggak menambah. Ini kalau hitung-hitungan di ekonomi makro seperti ini. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kakak-kakak punya analisa lain tentang kenaikan BBM, boleh disampaikan di kolom komentar. Kita nanti saling berbagi ilmu ya, saling berbagi ilmu, saling belajar bareng. Itu aja. Terima kasih. Semangat berbagi ilmu.